Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Dua Nazar Syah, konten selanjutnya bahasa Aceh di channel Slomo Kingdom. Bahannya ada? Misalkan nih? Sama dulu. Sama dulu, enak bahannya? Bahan apa nih? Kompet? Nah lah, saya pesan di Bandung nih. Oh ya? Di Lamdumpang ya? Lamdumpang. Baurannya udah nyawa akan berkumpul dengan salah satu anak milenial yang menjadi patron lah bagi anak-anak muda masa kini, dan beliau adalah Oriza Kumala. Halo, Halo. Orinya carong pemulih, carong ilmu politik, carong beliau pun carong bunga nino. Tapi kali menikah, harus apa kali menikah? Kalau le cewek nikah. Ini kamu sebagai sudah. Dan ini akan berbicara bebas tentang bahasa di bagi anak muda. Sementara sejauh ini urung-urung tertentu di Aceh yang mengatakan apabila kamu tidak bisa berbahasa Aceh ya kamu bukan orang Aceh. Bagaimana pendapat Nuri? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya senang sekali ini Nazar ini salah seorang teman saya, seniman muda berbakat yang selalu mampu kehadiran Nazar ini dan grupnya ini selalu mampu mengguncang audiens luar biasa. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa bisa ketemu Nazar dalam program channel YouTube Solomon Kingdom. Namanya pun udah keren. Nah, kembali ke soal bahasa. Memang bahasa itu menjadi salah satu identitas budaya. Kalau di Indonesia ini kan ada banyak sekali beragam bahasa daerah. Apalagi dunia kan juga punya berbagai macam bahasa. 177 kalau nggak salah di dunia. Nah, ini menarik Nazar. Ketika ada asumsi orang Aceh yang hancit menghafal bahasa Aceh, nyan kon orang Aceh. Itu sebenarnya menurut saya pribadi adalah asumsi yang tidak sepenuhnya salah. Karena tadi memang bahasa daerah atau bahasa nasional itu selalu identik dengan identitas bangsa tersebut. Itu memang satu hal yang tidak bisa dilepaskan. Tapi juga tidak bisa seperti itu karena memang persoalan bahasa ini kan seperti yang tadi kita ngobrolin, sepertinya ini kan soal keahlian. Makin sering digunakan itu makin fasih lah, makin bagus lah. Nah, kadang-kadang juga lingkungan juga berperan penting dalam membentuk karakter berbahasa kita, dalam memperkaya hasanah bahasa kita. Gitu. Ada orang-orang yang terlahir bertumbuh di lingkungan yang bahasanya itu berbeda dengan bahasa ibu dia. Ini juga turut mempengaruhi cara berbahasa atau pengetahuan bahasanya. Dan itu berarti tidak mutlak benar dan tidak mutlak salah juga sebenarnya. Betul. Intinya kan identitas itu sangat banyak. Sangat banyak. Jadi tidak hanya di bahasa, mungkin di tempat lain. Kalau misalnya bahasa menjadi identitas, jadi saya kawan-kawan kita yang tunawicara. Betul. Ya kan? Betul. Logikanya seperti itulah. Dan kemudian orang bisa melihat Banda Aceh menjadi ruang ya bagi orang berbahasa Aceh Toko. Bahasa Aceh Toko itu kayak bahasa Aceh yang ada campur baurnya. Itu kayak mekelido tapi kayak menjambu atau Jadi bagaimana Ori melihat ini? Misalnya ada anak muda di Banda Aceh yang kemudian berbicara bahasa Aceh yang nggak begitu fasih. Sebenarnya itu fenomena seperti ini sebenarnya sesuatu hal yang lumrah. Kenapa saya katakan lumrah? Menurut pendapat saya, bahasa itu adalah satu hal yang dinamis sekali Nazar. Dia tidak statis, dia terus mengikuti perkembangan. Dia juga turut dipengaruhi oleh perkembangan zaman bahasa. Jadi bahasa itu adalah sesuatu yang dinamis, tidak statis. Nah, terkait soal teman-teman muda kita yang berbahasa Aceh, apa tadi istilahnya bercampur itu memang fenomena yang unik. Dan kita juga sebagai orang Aceh tidak perlu melihat sebagai sesuatu hal yang negatif. Karena pada prinsipnya bahasa itu kan terus berkembang, dia dinamis, dia akan terus menemukan bentuk-bentuk baru.
cobalah kita lihat kamus-kamus bahasa Indonesia kita yang dulu dengan sekarang itu ada perubahan. Ada perubahan. Ada kata-kata atau diksi-diksi baru. Ada istilahnya vocab baru lah dalam KBBI kita kan. Begitu juga dengan di Aceh. Ya. Atau begitu juga dengan bahasa Aceh. Dia akan terus mengalami perkembangan, perubahan, ada yang berkurang, ada yang bertambah. Jadi fenomena ini sebenarnya jangan direspon secara negatif, tapi kita anggapnya sebagai sesuatu kekayaan bahasa kita. Karena juga itu menyangkut dengan ragam tutur ya, ragam tutur dalam apa namanya dialek. Kemudian bahasa toko itu kan kalau di kampung-kampung ya, kalau misalnya ada orang yang ke Banda Aceh nih, Ori sebagai asli Banda Aceh bisa dibilang sebagai orang Banda Aceh, kemudian melihat sisi orang kampung melihat Banda Aceh itu ketika kita datang ke Banda Aceh pulang ke kampung agak beda bahasa, kemudian dibilang dua orang Jawa Banda kamu ubah bahasa gitu ya. Iya. Nah itu bagaimana Tori? Ya itu sebenarnya itu kalau saya pribadi melihatnya sebagai fenomena yang lucu-lucu aja. Kadang-kadang kan ada juga seperti ini ya idiomnya. Goro gajah Jawa kalau lo gue menang gitu. Ya tadi karena seperti yang saya bilang tadi di awal, ini suatu hal yang memang bahasa ini kan dia tidak statis ya. Dia tergantung lingkungan. Percayalah ketika ada orang Aceh yang tinggal mungkin dalam kurun waktu tertentu di Papua, dia akan mengalami dia akan dipengaruhi oleh bahasa Papua. Atau dia tinggal di kurun waktu tertentu di Sulawesi, dia akan dipengaruhi oleh bahasa Sulawesi. Jadi faktor lingkungan juga sangat berpengaruh sekali ya. Dan ini adalah hal yang sangat lumrah. Karena sudah biasa mengucapkan misalnya gaya seperti itu, betul. ragam yang seperti itu. Nah persoalannya begini, ketika kita berbeda dialek, apakah kita dianggap berbeda orang yang ketika dialek bahasa Aceh saya ini berbeda dengan dialek bahasa Acehnya orang Aceh Utara, apakah saya tidak dikategorikan sebagai bagian dari Aceh? Kan tidak seperti itu. Oh ya. Makanya kita harus melihat ini dalam satu konteks, dalam satu gambar, bahwa ini adalah salah satu bentuk kekayaan bahasa kita. Dari dialeknya, dari kata-katanya, istilahnya diksi-diksi kata-katanya. Gitu. Misalnya ada juga yang mengatakan makan itu pajuku. Ada juga sebagian orang Aceh mengatakan makan itu makan. Ada yang mengatakan maman. Itu pasti Aceh milenial ya. Ori kan bukan penutur bahasa Aceh sebagai bahasa utama. Iya. Nah, bagaimana kemudian Ori berbaur dengan teman-teman yang kemudian berbahasa Aceh?